warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Kamila. Nama saya Dina Febiana. Kami dari kelas 12 MIPA 1 Sejarah Indonesia akan mempresentasikan Deklarasi Juanda. Apa itu Deklarasi Juanda? Deklarasi Juanda merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia yang merupakan sebuah kesatuan wilayah NKRI. Sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, aspek budaya, dan pertahanan keamanan. Wilayah perairan yang dimaksud dalam Deklarasi Juanda ini adalah semua wilayah perairan yang terletak di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan antar pulau, yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, tanpa memandang luas atau lebarnya daratan Indonesia, dan merupakan wilayah perairan nasional NKRI. Pencetus Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1947 saat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada masa demokrasi liberal. Lalu, ada tujuan Deklarasi Juanda. Di awal kemerdekaan, wilayah batas laut Indonesia mengacu pada peraturan masa Hindia Belanda, yakni TZMKO 1939. Dalam peraturan itu, pulau-pulau yang ada di Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai. Oleh sebab itu, kapal-kapal asing atau negara lain tidak boleh mengambil sumber daya atau lewat dalam jarak ini. Namun beberapa tahun setelahnya, para petinggi negara mempertimbangkan perlu adanya peraturan mengenai sistem laut di Indonesia. Tujuannya untuk memberikan pemberitahuan legalitas wilayah perairan Indonesia kepada dunia luar, mewujudkan wilayah NKRI yang utuh dan kuat, menentukan batas NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan, lalu mengatur lalu lintas damai pelayaran demi keamanan dan keselamatan NKRI. Dengan adanya deklarasi ini, laut yang menjadi penghubung pulau Indonesia kini dianggap sebagai wilayah resmi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berhak atas lautan lepas yang berisi sumber daya alam sekaligus jalur dagang strategis. Lantas, apa latar belakang pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi tersebut? Yang pertama, dasarnya karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia negara yang terdiri dari pulau-pulau, baik itu besar maupun kecil. Nah, negara kepulauan sudah pasti memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan. Hal ini terbukti bahwasannya 2/3 dari wilayah Indonesia itu adalah perairan, sementara sepertiganya lagi adalah daratan. Dasar yang kedua adalah deklarasi tersebut dicetuskan untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam melindungi wilayah perairannya yang cukup luas dibandingkan dengan daratan. Kemudian yang ketiga, adanya desakan dari Departemen Pertahanan Indonesia pada tahun 1956 akibat dari banyaknya kapal-kapal asing yang melintas di perairan Indonesia. Nah, pemimpin Departemen Pertahanan Indonesia ini adalah Juanda sendiri, yang masih mengacu pada hukum yang diatur oleh Hindia Belanda. Oleh sebab itu, diperlukan suatu usaha untuk mengganti hukum Hindia Belanda ini tentang batas teritorial atau dikenal dengan hukum kelautan dan kemaritiman tahun 1939 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan dan keselamatan bangsa. Karena berdasarkan hukum tersebut, yang dimaksud dengan wilayah teritorial adalah hanya wilayah laut yang mengelilingi daratan dan hanya sejauh 3 mil dari garis pantai. Berdasarkan hukum tersebut, maka wilayah perairan Indonesia hanya bergaris biru ini saja, tidak termasuk yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, wilayah yang berada di antara pulau-pulau Indonesia menjadi tidak terkontrol. Kenapa? Karena hal ini bebas dilalui oleh siapa saja dan tidak ada hukum yang mengaturnya. Oleh sebab itu, maka perlu ditetapkannya suatu peraturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang batas-batas perairan Indonesia. Sehingga di antara kepulauan tersebut terdapat laut internasional yang dapat dilalui oleh siapapun. Nah, peraturan ini tentunya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia karena di antara pulau-pulaunya dapat dilalui semua negara. Nah, kapal asing dapat mengambil sumber daya, mengintai bahkan memblokade kepentingan Indonesia untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Nah, selanjutnya apa isi deklarasi Juanda tersebut? Nah, deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. Pertama, bahwa Indonesia merupakan
dilihat dari masa pemerintahan Sriwijaya sampai dengan Majapahit. Bahwasannya yang disebut dengan Nusantara itu adalah dari Sabang sampai Merauke. Nah, dan kepulauan yang terletak di antaranya adalah wilayah dari Nusantara itu sendiri, baik itu daratan maupun perairan. Nah, kemudian yang ketiga, ketentuan ordonansi pada tahun 1939 yang diambil sebelumnya dapat memecah belah kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, hukum yang diterapkan oleh hukum Belanda pada tahun 1939 tadi sengaja dirancang memang bukan untuk membuat Indonesia menjadi negara kesatuan, karena pada waktu itu konsep tentang hukum kelautan masih mengacu pada peraturan yang berlaku di negara Eropa pada saat itu. Nah, isi dari deklarasi ini menyatakan dengan jelas bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki hak atas laut di sekitar kepulauannya. Tidak ada jaminan tersebut membuat kedaulatan Republik Indonesia sepanjang waktu terancam oleh keberadaan pihak-pihak asing yang dengan bebas melayari laut internasional di antara pulau. Kemudian ada negara maritim. Dalam deklarasi ini terkandung konsepsi negara maritim Nusantara yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankan hingga mendapatkan pengakuan Indonesia. Sebelum adanya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordinasi Hindia Belanda 1939. Dalam aturan tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Setiap pulau hanya mempunyai satu laut keliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Dengan adanya deklarasi Juanda, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Artinya, Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau archipelago state. Artinya, wilayah laut dan perairan antar pulau yang ada di Indonesia juga termasuk dalam wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas negara. Pengaruh deklarasi Juanda terhadap wilayah Indonesia. Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah Indonesia terbatas pada wilayah darat saja. Hasil deklarasi Juanda juga menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan semuanya dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Sedangkan, kapal asing bebas melewati laut-laut yang memisahkan pulau yang ada. Dengan demikian, hal itulah yang melandasi dibuatnya deklarasi ini. Dengan adanya deklarasi Juanda, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Artinya, Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau archipelago state. Artinya, wilayah laut dan perairan antar pulau yang ada di Indonesia juga termasuk dalam wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas negara. Peresmian deklarasi Juanda ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 atau PRP atau tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Selain itu, deklarasi ini juga sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Nah, yang pertama ada pengakuan dari dunia internasional. Pada tahun 1982, PBB mengesahkan UNCLOS atau United Convention on the Law of the Sea. Kemudian, pengakuan Konferensi Hukum Laut Internasional di Jamaika, Amerika. Kemudian selanjutnya ada pengakuan dari nasional. Nah, ini diresmikan dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 atau PRP atau tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Nah, kemudian yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS pada tahun 1982 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, kemudian ada dampak deklarasi Juanda. Nah, dampak dari deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan selanjutnya melalui UNCLOS pada tahun 1982 adalah luas wilayah yang bertambah kurang lebih dari 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km². Kemudian menjadi 5.193.250 km. Nah, saat itu belum termasuk dengan Irian Barat yang melalui jalan buntu kesepakatannya dengan Belanda. Selain itu, Indonesia juga berhak atas lautan lepas yang berisi sumber daya alam, sekaligus jalur dagang yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, selanjutnya pada tanggal 13 Desember kemudian disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Hari Nusantara pada tahun 1999, kemudian diperkuat oleh Presiden Megawati melalui keputusan Presiden RI nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Nah, selanjutnya ada respon internasional terhadap kebijakan dari deklarasi Juanda ini. Yang pertama itu adanya muncul protes terhadap kebijakan Indonesia, seperti negara Amerika
membawa masalah Indonesia ke Konvensi Hukum Kelautan PBB di Jenewa, Swiss pada bulan Februari 1958 dan pada bulan April tahun 1960. Walaupun pada akhirnya upaya Indonesia tersebut mengalami penolakan dari PBB. Nah, selanjutnya pada bulan Februari 1960, pemerintah Indonesia tidak bersikukuh dengan kebijakan yang sudah dikeluarkannya. Maka dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur tentang hukum kelautan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 atau PRP tahun 1960. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 1969, Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia menegaskan kekayaan laut yang berada di landas kontinen Indonesia adalah hak eksklusif Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, selain membawa masalah tersebut ke Majelis Umum PBB, Indonesia juga melakukan pendekatan secara persuasif dengan mengadakan perjanjian dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia, misalnya dengan Taiwan, Malaysia, Singapura, Australia. Nah, usaha ini dilakukan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan secara ramai dari negara-negara tetangga dan juga untuk mendukung kekuatan Indonesia di hadapan umum Majelis PBB. Nah, selanjutnya pada tahun 1982 pada saat konvensi hukum laut PBB yang ketiga dilaksanakan yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea yang mengakui deklarasi Juanda yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957. Nah, berdasarkan ketetapan hukum UNCLOS tadi, maka Indonesia dapat menerapkan kebijakan hukum kelautan yang sudah dicetuskan oleh deklarasi Juanda pada tahun 1957. Pada tahun 1985, PBB kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 (Terpos) yang dikeluarkan pada tahun 1982 untuk mempertegas kembali aturan dari PBB yang menyatakan bahwasannya Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh sebab itu, maka deklarasi Juanda tadi berlaku untuk seterusnya. Nah, selanjutnya dalam Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika, dalam konvensi tersebut, perairan Indonesia meliputi yang pertama ada perairan Nusantara, adalah semua laut dan selat yang menghubungkan pulau wilayah Indonesia mencapai 2,7 juta kilometer. Nah, kemudian yang kedua ada laut teritorial atau wilayah. Laut wilayah ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai lurus. Nah, meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang di atas laut serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga ada batas landas kontinental. Nah, ini dapat diartikan sebagai lanjutan daratan suatu benua yang terendam hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut serta sumber daya alam yang ada di dalamnya milik negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang keempat ada kemudian yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE. Nah, ini ditetapkan pada tanggal 21 Maret pada tahun 1980. Yang isinya yang pertama, jalur laut wilayah Indonesia selama 200 mil yang diukur dari garis pantai laut wilayah Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintah memiliki kebebasan melakukan pelayaran dan penerbangan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. Nah, kemudian ada pembagian wilayah laut Indonesia. Nah, yang pertama, awal deklarasi Juanda tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957, yaitu laut teritorial dan perairan Nusantara. Nah, kemudian yang kedua, ada UNCLOS PBB, yaitu kedaulatan maritim pantai sejauh 12 mil dari pantai luar atau laut kontinen dan jurisdiksi ZEE sejauh 200 mil. Nah, kemudian yang ketiga, ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, yaitu untuk digunakan kapal asing di laut teritorial dan wilayah udara Indonesia. Kaitan deklarasi Juanda dengan perdamaian dunia. Wilayah laut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan daratan dan merupakan satu kesatuan dalam konsep negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas wilayah darat, laut, dan udara, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, perlu penegasan terhadap batas-batas wilayah yang menyangkut kedaulatan negara dan hubungannya dengan negara lain. Dalam upaya mewujudkan kedaulatan wilayahnya, Indonesia tetap kooperatif dan menggunakan jalan damai tanpa kekerasan
kawasan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur lalu lintas perdagangan internasional dan pengawasan pemerintah RI. Artinya di sini, meskipun Indonesia sudah mendeklarasikan batas wilayah lautnya, batas teritorialnya yang sudah diakui sah secara hukum internasional, tetapi Indonesia masih memberikan keleluasaan kepada dunia internasional untuk mengeksploitasi kekayaan laut yang berada di sekitar wilayah perairan Indonesia dengan diawasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Insinyur Juanda Kartawijaya atau dijuluki sebagai Bapak Arkipelago Indonesia wafat di Jakarta pada tanggal 7 November 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Juanda dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1963. Dan untuk mengenang jasa-jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara di Surabaya, Taman Raya Hutan di Bandung, nama jalan di Jakarta, serta nama salah satu stasiun kereta api di Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan Juanda di pecahan uang kertas baru NKRI, yaitu uang pecahan Rp50.000. Dengan mengetahui seberapa besar perjuangan pemerintah Indonesia dahulu kala untuk memperjuangkan konsepsi negara kepulauan ini, semoga membuat kita semua semakin mau mencintai dan menjaga keutuhan tanah air Indonesia ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian penjelasan dari kami tentang deklarasi Juanda. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.